Pembakar spiritus. Pembakar atau lampu spiritus adalah alat laboratorium yang menggunakan bahan bakar spiritus, alkohol atau etanol cair yang dibakar dengan sumbu yang dinyalakan. Pembakar spiritus digunakan untuk memanaskan gelas reaksi berisi larutan untuk meningkatkan laju reaksi kimia pada larutan itu. Pembakar spiritus berfungsi sebagai alat penunjang dalam proses pengujian yang membutuhkan pemanasan di dalamnya. Pengujian ini biasanya bersifat kualitatif dalam kimia analitik. Kaki 3. Pengertian dari kaki 3 adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gelas. Kegunaan dari kaki 3 digunakan sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Selanjutnya, kawat kasa. Kawat kasa adalah alat laboratorium yang terbuat dari bahan kawat dan keramik. Kegunaan kawat kasa digunakan sebagai alat perata panas sehingga pemanas zat-zat dalam wadah seperti gelas piala akan menyeluruh. Ukuran kasa 22 x 22 cm. Selanjutnya, penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu atau kawat yang digunakan sebagai alat pemegang tabung reaksi yang sedang dipanaskan. Pada saat pemanasan, tabung reaksi dipegang miring dan diarahkan ke tempat yang kosong atau tidak ada orang untuk menghindari golakan bahan yang menyembur dari mulut tabung secara tiba-tiba. Cawan porselin atau crucible adalah wadah yang dapat menahan suhu yang sangat tinggi dan digunakan untuk produksi logam, kaca, dan pigmen serta sejumlah proses laboratorium modern. Crucible atau biasanya disebut cawan merupakan sebuah wadah yang terbuat dari bahan yang tidak mudah mencair seperti porselin, baja atau stainless steel digunakan untuk reaksi kimia yang memerlukan suhu tinggi. Crucible tersedia dalam beberapa ukuran dan biasanya dilengkapi dengan tutup yang berukuran sejajar. Crucible digunakan di laboratorium untuk menampung senyawa kimia saat dipanaskan sampai suhu yang sangat tinggi. Fungsi dari cawan porselin atau crucible ini yaitu untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, mengabukan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravimetrik sehingga menjadi bentuk yang stabil. Pinggan porselin. Pinggan porselin atau juga disebut cawan penguap adalah salah satu alat di laboratorium yang digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun larutan antara pelarut yang mudah menguap dan zat terlarut yang sulit menguap. Cawan ini terbuat dari keramik atau porselen dan biasanya digunakan dalam proses pemisahan campuran atau kristalisasi. Fungsi dari alat ini adalah digunakan untuk menguapkan larutan sehingga menjadi lebih pekat atau menjadi kering atau juga menjadi kristal. Gelas wadah. Gelas wadah adalah tempat atau alat yang tidak berwarna yang biasanya digunakan untuk menampung air atau cairan. Selain itu, mulut wadah juga bermacam-macam. Mulut wadah kecil untuk zat yang mudah menguap dan berasap, sedangkan yang bermulut besar untuk bereaksi. Pengertian tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang lazim tersedia di laboratorium berupa tabung sebesar lebih kurang jari tangan manusia dewasa, terbuat dari kaca atau plastik, terbuka di anggota atasnya, biasanya alasnya berupa huruf U, dan tabung reaksi bisanya berpasangan dengan kondensor tabung reaksi. Kegunaan tabung reaksi. Tabung reaksi banyak digunakan oleh kimiawan untuk menampung, mencampur, atau memanaskan sejumlah kecil bahan kimia padat atau cair. Lebih-lebih untuk uji kualitatif. Bagian dasarnya yang bulat dan dindingnya yang lurus berguna supaya kehilangan kala penuangan minimal, enteng dibersihkan, dan enteng memandang isinya. Lehernya yang panjang dan sempit memperlambat penyebaran uap dan gas ke lingkungan. Gelas piala atau gelas beker umumnya berbentuk lebar silinder dengan bagian bawah yang datar. Gelas piala dibuat dalam berbagai variasi ukuran,
mulai dari 1 ml hingga beberapa liter lebih. Gelas piala juga memiliki corot kecil yaitu cekungan yang mirip paruh untuk membantu proses memindahkan cairan. Gelas piala juga digunakan untuk mereaksikan cairan, memanaskan cairan, dan membuat endapan dalam jumlah besar. Adapun fungsi dari gelas piala yaitu untuk mengukur volume larutan, tapi hanya untuk larutan dengan tingkat akurasi rendah, dan sebagai wadah menampung zat kimia. Erlenmeyer. Pada umumnya, Erlenmeyer atau labu Erlenmeyer berfungsi sebagai penampung larutan yang akan dititrasi dalam proses titrasi. Ia juga dapat menjadi wadah dari bahan kimia cair serta bisa dimaksimalkan sebagai tempat pembiakan mikroba. Labu Erlenmeyer memiliki bentuk seperti gelas dengan ujung kepala yang lebih kecil yang kemudian mulai melebar terus hingga dasarnya. Bentuknya kerucut dengan leher silinder namun dasar yang datar. Alat ini terbuat dari jenis gelas borosilikat sehingga mampu bertahan dalam kondisi pemanasan suhu tinggi. Volume Erlenmeyer cukup beragam, dimulai dari 25 mili sampai 2000 mili. Banyaknya ukuran volume yang tersedia membuat alat ini sangat penting untuk tersedia di dalam laboratorium. Gelas ukur. Pengertian dari gelas ukur merupakan salah satu peralatan gelas di laboratorium kimia. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah diukur. Kegunaan gelas ukur sebagai alat untuk mengukur volume larutan atau cairan yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi, atau untuk ketelitian tinggi menggunakan pipet volume dan pipet ukur. Pipet adalah salah satu alat laboratorium yang pada umumnya digunakan untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil. Pipet berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu setetes demi tetes. Pemindahan cairan dengan menggunakan pipet tetes memang memakan waktu yang sangat lama jika yang dipindahkan sangat banyak. Tapi sesuai dengan namanya, pipet tetes hanya digunakan untuk memindahkan cairan dengan kuantitas yang sangat kecil atau sedikit. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dari sumbat keran pada bagian bawahnya. Kegunaan buret digunakan untuk mengeluarkan cairan dengan volume sembarang tetapi tepat. Cara penggunaan buret, lubang cerat harus diisi penuh sebelum cairan dikeluarkan. Setiap kali hendak mencatat meniskus cairan dalam buret, harus sejajar mata supaya tidak terjadi kesalahan paralaks. Paralaks sendiri adalah kesalahan membaca skala karena letaknya mata tidak benar terhadap skala. Cara menghitung volume cairan adalah meniskus akhir dikurangi meniskus awal. Sebelum mencatat meniskus, harus ditunggu hingga cairan yang menempel pada dinding buret turun. Untuk cairan yang dikeluarkan dengan cepat dari buret, waktu menunggu sebelum meniskus dicatat harus lebih lama. Labu takar. Labu takar atau labu volume adalah sebuah alat yang berbentuk labu yang mempunyai bentuk alas bulat dan leher panjang dengan mulut sempit terbuat dari kaca dan termasuk ke dalam peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Alat ini biasa digunakan untuk mengencerkan larutan. Batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Biasanya terbuat dari kaca pejal dengan ukuran hampir sama dengan sedotan minum, hanya sedikit lebih panjang dan ujungnya membulat. Fungsi batang pengaduk digunakan untuk mencampur larutan, membantu dekantansi larutan dari suatu wadah lain
sementara padatan tetap tertinggal di wadah asal. Dapat membantu memecahkan emulsi dalam suatu ekstraksi. Cara penggunaan batang pengaduk. Persiapan menggunakan batang pengaduk adalah memotong batang yang terlalu panjang dan memeles kedua ujungnya. Ketika basah, bersihkan setiap pemakaian agar tidak mengkontaminasi larutan berikutnya. Ketiga, ketika telah selesai, letakkan batang pengaduk di dalam beaker yang berisi air suling dan aduk. Dan yang terakhir, jika memungkinkan, ganti air sesering mungkin untuk menghindari kontaminasi. Gelas arloji atau kaca arloji adalah salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang berbentuk bundar dengan beragam diameter. Alat ini terbuat dari kaca atau gelas yang berbentuk bulat dan cekung ke bawah. Kaca arloji atau gelas arloji ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Alat laboratorium selanjutnya yaitu corong. Corong adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk kerucut dan memiliki pipa silinder atau stem yang relatif panjang. Corong biasanya digunakan untuk memasukkan padatan atau cairan pada suatu wadah atau tempat yang sempit seperti botol atau labu ukur. Timbangan atau neraca adalah alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran massa atau suatu benda. Ketelitian pengukuran massa pada timbangan sangat beragam dan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. pH meter. pH adalah derajat yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman yang dimiliki oleh suatu larutan. Hal ini diukur pada skala 0 sampai 14. Konsep pH pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark pada tahun 1909. Istilah pH berasal dari P simbol matematika logaritma negatif dan H simbol kimia hidrogen. Alat ukur pH disebut pH meter. Alat ini banyak digunakan di berbagai macam industri air minum, pakaian, pewarna, dan laboratorium besar. Dalam penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang akurat, pH meter harus dikalibrasikan sebelum dan sesudah digunakan. Kalibrasi dilakukan setidaknya menggunakan 2 macam cairan buffer standard solution sesuai dengan nilai pH yang akan diukur. pH meter memiliki 3 kontrol. Yang pertama, kalibrasi. Digunakan untuk mengatur pembacaan meter agar presisi dengan nilai standar buffer. Pengontrol yang kedua, slope. Berfungsi untuk menyetel pembacaan agar sama dengan buffer yang kedua. Dan pengontrol yang terakhir digunakan untuk mengatur suhu. Botol semprot. Botol semprot atau botol regen adalah alat yang menggunakan mekanisme pompa dasar untuk mengeluarkan cairan dan digunakan sebagai tempat menyimpan larutan atau zat cair, membilas dan menetralisir peralatan-peralatan yang akan digunakan. Salah satu fungsi botol semprot adalah sebagai wadah aqueous, yaitu air penyulingan yang bebas dari zat pengotor. Eksikator atau wadah pengering. Eksikator digunakan untuk menyimpan zat supaya tetap kering atau untuk mengeringkan zat. Eksikator yang digunakan untuk mengeringkan zat perlu diisi bahan pengering. Bahan pengering yang dipakai adalah zat-zat higrokopis, misalnya CaO dan CaCl2 anhidrat. Jika memasukkan sesuatu ke dalam eksikator, tutup diangkat dan diletakkan di atas meja dengan posisi terbalik supaya bagian bervaselin tidak mengotori tempat di bawahnya. Eksikator tidak boleh terbuka terlalu lama untuk menghindari masuknya uap air ke dalamnya.